Kali ini Kang Aidar akan menceritakan kisah Sayyidina Fatimah Az-Zahra secara ringkas. Yuk simak. Kalau kita berbicara tentang Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad SAW, yang lahir pada tahun 607 Masehi dan wafatnya tahun 632 Masehi. Artinya, beliau ini wafat pada usia 25 tahun. Beliau ini merupakan putri kesayangan Nabi Muhammad SAW yang diakui Rasulullah sebagai bagian dari hatinya. Bahkan Fatimah ini dijuluki Az-Zahra, yang artinya keindahan yang berseri-seri karena kecantikannya, kesolehannya, dan karakter kebangsawanannya. Bahkan disebutkan akan menjadi pemimpin para perempuan di surga. Jadi Nabi Muhammad SAW ini memiliki 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri dari istri pertamanya Sayyidah Khadijah. Kedua putranya adalah Al-Qasim dan Abdullah yang meninggal dunia saat masih bayi, sedangkan keempat putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Keempat putri Rasulullah itu hidup tumbuh besar, menikah, dan menjadi teladan-teladan bersinar dari kesolehan dan kebaikan Islam. Zainab yang lahir saat Rasulullah berusia 31 tahun dan menikah dengan Abul As, seorang warga terhormat Mekah, dan memiliki 3 orang anak. Zainab meninggal dunia pada usia 31 tahun akibat luka yang dideritanya saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan putri kedua Rasulullah, yaitu Ruqayyah, lahir ketika ayahnya berusia 33 tahun. Serta dikenal sangat cantik dan cerdas, ketika dewasa semua pemimpin terkemuka Mekah berlomba-lomba untuk menjadikannya sebagai menantu. Tetapi Rasulullah waktu itu menikahkannya dengan Utbah bin Abu Lahab. Namun setelah Rasulullah diangkat sebagai Nabi, Abu Lahab menjadi musuh beliau yang paling getol dan memerintahkan putranya untuk menceraikan Ruqayyah, putri Rasulullah. Lalu Ruqayyah kemudian menikah dengan Utsman bin Affan, seorang pengusaha kaya yang sangat dihormati dari klan Bani Umayyah, yang nantinya menjadi khalifah Islam ketiga. Ruqayyah melahirkan seorang putra bernama Abdullah yang meninggal di usia 6 tahun. Tak lama kemudian, Ruqayyah meninggal pada usia 23 tahun. Putri ketiga Rasulullah, Ummi Kulsum, lahir ketika beliau berusia 38 tahun. Putri ketiga Rasulullah, Ummi Kulsum, lahir ketika Rasulullah berusia 38 tahun. Pada usia 25 tahun, Ummi Kulsum menikahi Utsman setelah Ruqayyah wafat. Setelah hampir 7 tahun pernikahannya yang bahagia, dia meninggal dunia pada usia 32 tahun dan tidak memiliki anak. Dari semua anak Rasulullah adalah Fatimah, putri keempat beliau, yang ditakdirkan meninggalkan jejaknya dalam sejarah Islam. Maka tidak heran nama dan ketenarannya terus bergema di sentaro dunia Islam sampai hari ini. Fatimah dilahirkan di Mekah saat ayahnya menginjak usia akhir 30-an. Julukan Az-Zahra, yang artinya keindahan yang berseri-seri, dianugerahkan kepadanya karena kecantikannya yang luar biasa, kesolehan pribadinya, dan karakter kebangsawanannya. Setahun setelah kelahiran, ayah tercintanya mengawali misi kenabian dan segera menciptakan pergesekan antara beliau dan para pemuka sukunya. Meskipun istrinya Khadijah dan ketiga putri tertuanya memeluk Islam begitu beliau mengumumkan misinya, kala itu Fatimah masih terlalu muda untuk memahami dan menghargai kebenaran sejati Islam dan dampak Islam terhadap keluarganya. Yang tadinya dikenal sebagai Al-Amin, yang dipercaya, dan As-Shadiq yang benar dari Mekah, tiba-tiba Rasulullah menjadi musuh masyarakat nomor 1. Mengapa? Karena Rasulullah menyatakan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin Mekah, termasuk paman Rasulullah sendiri, Abu Lahab, tidak dapat mencapai kata mufakat dengan pesan Islam yang universal dan menjunjung persamaan seperti yang Rasulullah dakwahkan, melampaui kategori politik, sosial, ekonomi, dan kesukuan, sehingga menghubungkan semua orang terlepas dari ras dan latar belakang budaya mereka menjadi pada satu golongan universal yang bernama Islam. Fatimah dibesarkan di bawah asuhan hangat dan penuh cinta kedua orang tuanya, meskipun pesan Rasulullah mengakibatkan kacauan dan pergolakan sosial politik di Mekah pada saat itu. Karenanya, ini menjadi masa ujian yang sangat besar bagi Rasulullah dan keluarganya. Toh, mereka bertahan dari kekejaman dan kebiadaban musuh mereka dengan cara menahan diri dan ketabahan yang luar biasa. Ketika semua usaha membujuk Rasulullah untuk berhenti menyebarkan Islam tak berhasil, maka pihak Mekah menjatuhkan blokade politik dan ekonomi selama 3 tahun kepada seluruh anggota keluarga Rasulullah.
Boikot tidak manusiawi ini tidak hanya mengakibatkan penderitaan dan kesulitan luar biasa terhadap Rasulullah dan anggota keluarga besarnya, tetapi juga menjadi hukuman kolektif bagi semua orang yang beriman. Sedemikian beratnya boikot itu sampai Rasulullah dan keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan air. Bahkan dengan standar suku Mekah, perlakuan ini luar biasa keras dan sangat mempengaruhi anak-anak dan bayi. Fatimah muda pun menderita gizi yang buruk yang membuatnya sangat lemah dan rapuh. Akibatnya dia didera beragam masalah kesehatan serius, termasuk kelelahan akut walaupun hanya menjalani aktivitas fisik ringan seperti memasak, menggiling gandum, dan mengumpulkan air dari sumur. Ketika boikot 3 tahun tidak juga menghentikan misi yang dilakukan Rasulullah, pihak Mekah pun akhirnya mengalah dan menghentikan boikot itu. Namun bagi Fatimah muda, kebahagiaan itu sangat singkat ketika ibu tercintanya Sayyidah Khadijah meninggal dunia tidak lama setelah boikot itu. Sebuah pukulan menyedihkan bagi Rasulullah dan anak-anaknya. Khadijah tidak hanya menjadi istri teladan bagi suaminya, tetapi juga dihormati di seluruh Mekah karena karakter, kemuliaan, dan kecerdasannya. Di atas segala ini dia seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya. Kematiannya menyebabkan Fatimah muda kehilangan cinta, pengasuhan, dan kasih sayang seorang ibu yang sangat dia butuhkan. Lebih tragis lagi, Rasulullah juga kehilangan pamannya Abu Thalib selaku pendukung dan dermawan terbesar beliau pada periode tahun kesedihan itu. Meski istri dan pamannya setelah tiada, Rasulullah tetap tegar dan tabah. Dia berusaha sekuat tenaga memastikan bahwa putri tercintanya menerima perawatan dan perhatian yang tepat. 3 tahun kemudian, pada tahun 622 Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dan Fatimah yang baru berusia 14 tahun ikut dengan beliau. Fatimah tumbuh besar di Madinah di bawah asuhan dan pengawasan langsung dari ayahnya. Selama periode ini, dia mempelajari Al-Quran dari Rasulullah dan mulai menerapkan Islam dengan cara yang sama seperti ayahnya. Menurut Aisyah, ibu tirinya, tidak ada yang mengabdikan dan mendedikasikan dirinya kepada Islam melebihi Fatimah. Kualitas kebenaran, ketulusan, kesolehan, dan kedermawanannya membuatnya sangat terkenal di kalangan sahabat dan kerabatnya. Pada tahun kedua Hijriah, Fatimah berperan aktif dalam perang Badar dengan mengobati para prajurit yang sakit dan terluka. Tindakannya yang patut diteladani ini semakin meningkatkan reputasinya, karena dia dikenal di Madinah sebagai wanita muda yang penuh perhatian, cerdas, dan pengertian. Karena peras cantiknya dan salah satu putri Rasulullah yang paling beliau cintai, banyak sahabat terkemuka beliau yang cepat meminangnya. Namun Rasulullah selalu bungkam dalam hal ini. Ketika Ali, sepupu Rasulullah dan bocah pertama yang memeluk Islam, mendekati Rasulullah untuk meminang Fatimah, beliau berkonsultasi lebih dulu dengan Fatimah dan kemudian menikahkannya dengan Ali. Artinya Rasulullah ini ketika akan menikahkan Fatimah kepada sahabat Ali, beliau meminta izin kepada Fatimah selaku putrinya. Setelah upacara pernikahan yang sederhana, Fatimah pindah ke rumah suaminya ketika dia berusia sekitar 16 tahun. Rumah sahabat Ali jauh dari kemewahan. Seperti Rasulullah, Ali hidup dengan sangat sederhana. Isi rumahnya hanya terdiri dari sebuah tempat tidur sederhana, bantal yang diisi dengan kurma kering, satu piring, wadah air kulit, dan sebuah batu untuk menggiling tepung. Itulah harta yang Fatimah miliki di rumahnya. Mengikuti jejak ayah dan suaminya, Fatimah menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Jauh dari kekayaan, kemewahan, dan harta benda duniawi, dia menjaga kebersihan rumahnya, memasak santapan seperti biasanya, dan melakukan sendiri tugas-tugas rumah tangganya. Sepanjang kehidupan pernikahannya, dia selalu menjaga tugas-tugasnya sebagai seorang istri, dan mempertahankan gaya hidup yang bermartabat, utamanya berfokus pada usaha membahagiakan Allah dan menggapai kesenangannya. Akibat penderitaan dan siksaan yang dialami Sayyidah Fatimah selama penghubungan 3 tahun di Mekah, fisik Fatimah menjadi lemah. Akibatnya dia kerap sulit menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya karena rasa sakit yang tak tertahankan dan kelelahan. Melihat kesulitan istrinya, Ali mendesaknya pergi kepada Rasulullah dan meminta seorang pembantu. Justru Nabi Muhammad malah mengajarkan sebuah doa khusus yang menurutnya lebih bermanfaat bagi Fatimah daripada seorang pembantu. Sahabat Ali dan Sayyidah Fatimah mempelajari doa ini dan membacanya setiap hari sebelum tidur. Doa ini terdiri dari pengulangan Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah 33 kali,
dan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Doa khusus ini kemudian dikenal sebagai tasbih Al-Fatimah. Sayyidah Fatimah memberikan 5 orang anak kepada sahabat Ali, 3 putra dan 2 putri. Putra sulung mereka bernama Hasan, kemudian Husain, dan Muhsin yang meninggal dunia saat masih bayi. Kedua putri mereka adalah Zainab yang dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far, keponakan sahabat Ali, dan Ummi Kulsum yang dipersunting sahabat Umar bin Khattab, khalifah kedua Islam. Melalui putra-putrinya, keturunan Fatimah bertambah banyak dan menyebar ke seluruh dunia Islam. Berkat Fatimah, saat ini terdapat ratusan dan ribuan bahkan jutaan muslim di dunia Islam dengan bangga mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan dinasti politik besar Fatimah di Mesir dan Afrika Utara menganggap diri mereka sebagai keturunan dan pewaris Rasulullah melalui garis Fatimah dan Ali. Namun untuk memiliki hubungan silsilah dengan Rasulullah melalui Fatimah, setiap individu atau beragam kelompok politik dan mistis harus mendapatkan pengakuan dan legitimasi di sepanjang sejarah Islam. Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah kematian Rasulullah SAW. Sesuai dengan keinginannya, dia ingin dimakamkan pada malam hari oleh suaminya dan 2 wanita muslim lainnya di Jannah Al-Baqi, salah satu pemakaman paling terkenal di Madinah. Keagungan wanita itu diungkapkan oleh Rasulullah. Suatu hari, malaikat datang dan menceritakan kabar gembira dan Fatimah akan menjadi pemimpin para perempuan di surga. Wallahu a'lam bishawab.